Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan makalah tentang konsep ibadah dalam ajaran agama Islam. Perkenalkan, nama saya Bella Safira dari Prodi Manajemen kelas A1 Manajemen Regular Plus, materi Pendidikan Agama Islam. Baik, yang pertama daftar isi yang terdiri dari konsep ibadah dalam ajaran Islam, kata pengantar, landasan teori yang terdiri dari pengertian ibadah, tujuan ibadah, prinsip-prinsip ibadah, hakikat ibadah, hikmah ibadah, dan hubungan ibadah dengan iman. Yang kedua kata pengantar, yang ketiga landasan teori. 1. Pengertian ibadah. Definisi ibadah secara etimologi merendah dan tunduk. Dikatakan unta mu'abad yakni tunduk, jalan mu'abad yakni tertundukan, ditundukkan oleh kaki. Juga perkataan Tarfa Ibnu Al-Ad dalam karya mu'alaknya yang terkenal mendeskripsikan untanya. Definisi ibadah secara terminologi didefinisikan dengan banyak definisi. 1. Syaihul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan segala nama yang meliputi apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, amal batin dan lahiriah. Yang kedua, Ibnul Qayyim mendefinisikan ibadah adalah kesempurnaan cinta bersama kesempurnaan kepatuhan. Dia menyebutkan dalam An-Nuniyah. 3. Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah mendefinisikan dengan banyak definisi, di antaranya ibadah merupakan roh dan hakikatnya adalah merealisasikan cinta dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang utuh dan kepatuhan yang sempurna kepadanya. Itulah hakikat ibadah. Manakala ibadah luput dari dua hal itu atau salah satunya, ia bukanlah ibadah. Hakikat ibadah adalah ketundukan dan mengibah kepadanya, dan hal itu tidak terjadi kecuali dengan mencintainya dengan kecintaan yang diikuti seluruh kecintaan. 4. Pekerjaannya atau aktivitas yang merupakan aksi ibadah. Objek aksi yaitu ibadah yang dilakukan atau kurbah yang dijadikan sarana pendekat. Contoh, sholat. Aktivitas sholat adalah ibadah. Adapun definisi keempat yang merupakan definisi Syekh Ibnu Sa'di mencakup kedua pengungkapan tersebut. 2. Tujuan ibadah. Manusia bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan untuk dimiliki. Seperti kebebasan memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu lahir kewajiban menerima semua ketetapannya serta menaati seluruh perintah dan larangannya. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hal ini dapat difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai takwa. 3. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip melaksanakan ibadah sebagai berikut. A. Niat lillahi ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat 1-5. B. Ikhlas dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. C. Tidak menggunakan perantara atau wasilah surah Al-Baqarah ayat 186. D. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. E. Seimbang antara dunia akhirat Quran surah Al-Qisas ayat 77. F. Tidak berlebih-lebihan Quran surah Al-A'raf ayat 31. G. Mudah atau bukan meremehkan dan meringankan bukan mempersulit Quran surah Al-Baqarah ayat 286. 4. Hakikat ibadah. Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasikan akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Hikmah ibadah. 1. Tidak syirik. 2. Memiliki ketakwaan. 3. Terhindar dari kemaksiatan. 4. Berjiwa sosial. 5. Tidak kikir. 6. Merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 7. Meraih martabat likailah. 8. Terkabul doa-doanya. 9. Banyak saudara. 10. Memiliki kejujuran. 11. Berhati ikhlas. 12. Memiliki kedisiplinan. 13. Sehat jasmani dan rohani. 6. Hubungan ibadah dengan iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa Rasulullah. Yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan mukmin. Hubungan iman dengan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang yang telah beriman atau berakidah harus mengimplementasikan keimanannya dengan syariah, yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia dan alam sekitar. Akidah diwujudkan dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, diimani, diyakini, dan dibenarkan dalam hatinya. Sebagai wujud keimanannya kepada Allah, dia harus melaksanakan syariah berupa ibadah atau ibadah madhah dan ibadah muamalah gairu madhah, yang mana ibadah madhah artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Sedangkan ibadah muamalah gairu madhah artinya segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya, ibadah gairu madhah ialah belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.